Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Smart. Pagi ini kita jumpa lagi dalam podcast Rabu Bicara. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber dari finansialku.com, Mbak Shirley. Oke, Mbak Shirley ini adalah Certified Financial Planner. Oke, nanti sebelum sharing-sharing dengan Mbak Shirley, mungkin saya bisa bacakan CV-nya ya. Mbak Shirley ini adalah lulusan dari masternya Business of Administration, Mbak ya? Ya, betul. Ya, oke, master di Institut Teknologi Bandung. Ya, S1-nya di Parahyangan. ya, Ambil accounting juga. accounting. Oke, jadi memang basicnya cocok banget buat CFP ya, Mbak ya? Ya, keuangan banget deh. Oke, keuangan banget. Oke, sebelumnya pengalaman Mbak Shirley ini adalah Relationship Manager di Corporate Banking Bank CTBC Indonesia, Jakarta Head Office, kemudian Financial Planner di finansialku.com. Sejak tahun 2018, Mbak ya? 2018. Oke, sampai sekarang. Oke, kemudian selain itu course trainingnya yang pernah diikuti yaitu Certified Property Investor, Certified Financial Planner, dan Super Trader Workshop. Oke, gini Mbak Shirley, sebenarnya selain narkoba ada fenomena juga. Mbak Shirley pernah lihat binomo, Ya, Quotex dan sebagainya. Ya. Ini sebenarnya nggak beda jauh, menawarkan kesenangan atau kesempatan yang sifatnya instan. Nah itu, kalau narkoba seperti yang kita tahu, ya akhirnya yang jadi pecandu ini menghalalkan segala cara. Nah kaitannya dengan keuangan, akhirnya meskipun dia uangnya banyak, kayak artis-artis yang terkait atau terlibat kasus narkoba, nah itu akhirnya jatuh miskin, kemudian ketika tidak rehab, jadi justru kembali lagi circle-nya itu aja. Akhirnya ternyata salah satu akar masalahnya adalah perencanaan keuangan yang buruk. Nah, itu menurut Mbak Shirley sepenting apa sih literasi keuangan bagi bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya? Karena 2045 kan kita planningnya Indonesia Emas ya, bonus demografi dan sebagainya. Kira-kira seperti apa, Mbak? Nilai pentingnya financial planning itu seperti apa? sebenarnya sih keuangan itu sama pentingnya ya sama sumber daya yang lain ya. Sama seperti kita ngelola kesehatan kita, ngelola pertemanan kita, waktu kita, itu kan semua segala sesuatunya perlu dikelola dengan baik. Kalau nggak dikelola dengan baik, nilainya akan turun. Begitupun juga dengan keuangan kita nih. Kalau kita nggak kelola dengan baik, ya keuangannya nggak akan jelas kemana. Jadi literasi keuangan itu sangat penting. Pertama adalah supaya kita tahu sifat uang itu seperti apa karakteristiknya, apa yang perlu diperhatikan, resikonya apa. Terus juga bukan cuma mengelola uangnya, tapi juga mencarinya seperti apa gitu ya. Skill-skill pengetahuan apa yang kita bisa gali untuk mendapatkan uang. Kemudian yang kedua adalah dari segi ketika mengelola uangnya itu apa yang harus kita lakukan ketika kita punya uang. Apakah boleh berhutang? Ataukah apakah kita boleh berinvestasi di semua jenis investasi? Ataukah bagaimana untuk mengelola keuangan untuk dalam berbelanjanya sendiri itu juga kita perlu pelajari gitu ya. Apakah semua harus dibeli, boleh dibeli, atau nggak usah dibeli. Oh gitu. Terus yang terakhir adalah misalnya bagaimana sih supaya kita juga bisa nggak cuma habis di kita nih, tapi kita bisa simpan untuk di masa depan dan juga buat generasi kita berikutnya, buat pendidikannya mereka, buat pensiunnya kita hari tua, atau juga mungkin buat membeli properti yang bisa kita tinggalin bareng-bareng bersama dengan keluarga. Dan segala sesuatunya itu kan kalau kita tidak direncanakan dari sekarang, kita juga punya satu tantangan itu namanya inflasi. Seperti yang mungkin teman-teman sering dengar sekarang, inflasinya lagi tinggi-tingginya nih gitu. Nah ini tantangan ini tuh akan terus ada, apakah kita siap nggak siap. Makanya itu perencanaan keuangan adalah bagaimana sih kita menyiapkan diri juga, bukan cuma hanya berurusan dengan diri sendiri, tapi juga berhadapan dengan tantangan di luar sana. Salah satunya inflasi. Kalau kita nggak mempersiapkan, maka nilai uang kita akan tergerus sama kenaikan harga barang. Ya, monster yang tidak tampak ya inflasi. Iya, betul. Nah, menurut Mbak Shirley yang investasi untuk yang cocok untuk generasi muda sekarang karena time frame-nya kan panjang ya. Untuk generasi muda, semakin dini mereka berinvestasi, return-nya juga semakin tinggi juga kalau ke depan. Nah, itu yang cocok untuk generasi milenial dan generasi muda Indonesia sekarang apa kira-kira?
Wah, generasi milenial sih, generasi anak muda sekarang tuh banyak banget pilihan sebenarnya ya. Apalagi dengan adanya sekarang informasi yang terbuka, di mana orang-orang juga tertarik untuk investasi bukan cuma di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, terus juga bukan cuma yang kelihatan, yang nggak kelihatan gitu ya, dunia yang kalau di era 2020, 2021 tuh rame NFT gitu ya. Nah, NFT. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya investasinya ada banyak sekali. Kalau kita bicara investasi sendiri, bentuknya pertama aset keuangan, atau misalnya aset yang bukan berupa keuangan tapi aset bisa ya kelihatan secara langsung gitu ya. Jadi aset keuangan itu bisa dari kita saham, reksadana, obligasi, atau juga produk-produk perbankan seperti deposito, atau juga misalnya kita mau aset fisik yang juga bisa diinvestasikan seperti emas, ataukah mungkin ada orang-orang yang senang investasinya itu batu mulia atau koleksian gitu ya, bisa dijual lagi, atau tas mahal, atau juga investasi yang berupa properti, aset properti seperti tanah, bangunan, apartemen, atau juga mungkin bisa investasi ke diri sendiri. Nah, itu. Kita investasi untuk pengetahuan, melatih skill kita, itu juga bentuk investasi. Itu yang kayaknya returnnya paling tinggi ya. Paling tinggi. Oke, karena knowledge is the best investment. Ya, betul. Oke, kemudian kalau literasi keuangan kan salah satu yang pernah saya pelajari dikit itu bisa bedain antara needs and wants. Nah, itu needs and wants antara kebutuhan sama keinginan. Ya. Nah, kebanyakan sekarang kan ada duit dikit healing ke Bali, luar negeri gitu. Jadi akhirnya ketika pulang bingung. Nah, ini kok Banyak billing. Nah, habis healing terbitlah billing. Nah, itu. Nah, kira-kira ngaturnya supaya balance itu gimana, Mbak Shirley? Oke. Nah, ini memang tantangannya kita di zaman sekarang ini tuh makin banyak pilihan ya. Karena dengan era informasi lebih banyak pilihan, jadinya lebih bingung kadang-kadang. Oh, gitu ya. Bingung sama diri sendiri maunya apa gitu. Kalau ditanya nggak mau apa tahu, tapi kalau ditanya maunya apa nggak tahu. Malah bingung. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya membedakan need sama want itu, kalau pada dasarnya need itu adalah kita benar-benar butuh banget. Kalau nggak ada fungsi itu terpenuhi, kita fungsi utama, aktivitas utama kita akan terganggu. Tapi kalau wants itu bisa sesaat sifatnya, dan juga misalnya bisa kita tunda. Kalaupun tidak terpenuhi, kita bisa gantikan dengan hal yang lain. Contohnya adalah misalnya nih Mas, nih jam-jam sini jam-jam ngantuk ya. Itu jam-jam ngantuk sebenarnya fungsi kebutuhan kita adalah menghilangkan rasa ngantuknya. Tapi maunya kita adalah ngopi. Ngopinya yang mungkin kelasnya yang kafe gitu kan. Itu kan masalah mau. Tapi ada satu lagi Mas, selain need sama want. Demand. Oke. Jadi demand itu adalah butuhnya ngilangin rasa ngantuk. Tapi want-nya adalah maunya mungkin kita beli di kopi mahal di kafe. Tapi demand-nya adalah kantongnya nggak cukup, nggak mampu. Jadi harus sesuaikan juga need sama want ini dengan demand-nya kita, kemampuan kita itu apakah bisa memenuhi semua want kita. Kalau nggak bisa, paling nggak need-nya dipenuhi dulu. Kalau ada kemampuan baru kita penuhi want-nya. Ya, baru wants, terus baru nanti ke demand dan sebagainya harus balance itu ya Balance, intinya. betul. Oke. Nah, cuman generasi muda sekarang seperti yang disampaikan Mbak Shirley tadi, ada 3 masalah cash flow ya, terkait cash flow ya. Pertama, income kekecilan. Lebih pertama lagi, cari kerja sekarang udah susah. Udah dapat kerja, bisa jadi income-nya kekecilan, pengeluarnya kegedean, sama cicilannya terlalu banyak. Nah, itu. Nah, untuk ngatasi hal tersebut, tipsnya kira-kira gimana, Mbak Shirley? Oke, yang pertama adalah yang paling atasnya itu dulu penghasilannya Mas ya. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau zaman dulu nih mungkin ya satu penghasilannya sumbernya cukup dari kepala keluarga. Tapi kalau di zaman sekarang karena kita tantangannya makin kompleks, diharapkan teman-teman juga bisa lebih terlatih gitu ya. Lebih sekarang juga belajar bisa dari mana aja, bahkan dari YouTube gitu ya, seperti di podcast kita ini bisa belajar. Nah, teman-teman juga diharapkan penghasilan itu jangan hanya dari satu sumber. Tapi bisa juga penghasilannya kita yang bekerja lebih aktif. Misalnya kita cari tambahan penghasilan di luar sana, ambil proyek-proyek freelance, atau kita berbisnis kecil-kecilan gitu ya. Atau misalnya kita penghasilan dari investasi. Investasi kita, uang yang kita sisihkan ini bisa menghasilkan keuntungan untuk menambah penghasilan. Atau yang ketiga adalah adanya aset yang bisa kita berdayakan untuk menambah penghasilan. Aset ini baik lagi, nggak mesti semuanya tentang apa yang kita bisa lihat, tapi juga aset yang nggak kelihatan. Seperti yang sekarang ini banyak teman-teman seniman ya, mempergunakan aset kekayaan intelektualnya untuk mendapatkan penghasilan dari properti, dari royalti untuk penghasilan pasif.
Jadi pada intinya adalah dari segi penghasilan, kalau memang posisinya kekecilan saat ini adalah harus diperbesar dengan cara punya berbagai sumber penghasilan. Multiple stream of income. Ya, ibaratnya kalau kayak kita mau ngisi air di ember gitu, kalau cuma nunggu dari kerannya yang Iya, kecil kan nggak penuh-penuh. Iya. Jadi harus usaha tambah dari dari yang lain, gayung kayak selang kayak apalah Oke. gitu ya. Berbagai cara ya. Berbagai cara lah ya. Oke. Yang penting caranya benar. Yang kedua adalah dari sisi pengeluaran. Nah, pengeluaran ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau untuk hal-hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol, misalnya contoh kita harus bayar pada pihak ketiga, misalnya berupa kewajiban, kita bayar cicilan, kita bayar kos-kosan. Kita perlu data dulu nih, berapa sih sebenarnya data kewajiban-kewajiban yang kita harus bayar. Kita nggak bisa kontrol nih jumlahnya, kita harus ngikutin dengan kesepakatan dengan mereka. Kita harus data. Tapi untuk kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kita bisa kontrol, ini seharusnya lebih fleksibel. Contohnya kita budget tadi makan, budget kita untuk hiburan, pertemanan, juga kita kan bisa pilih ya, gimana sih pertemanan itu apa setiap kali harus keluar uang atau kita bisa atur-atur. Nah, untuk hal-hal yang bisa kita kontrol sebenarnya itu lebih baik kita pakai anggaran. Jadi contoh kayak teman-teman udah buat prioritas sendiri ketika kewajiban itu sudah terpenuhi, langkah berikutnya adalah kebutuhannya kita berapa, baru kalau ada sisanya keinginan. Yang tadi kita ngomongin need sama wants. Nah, cuma jangan lupa juga dari kebutuhan itu tuh nggak semuanya harus kita penuhi sekarang. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi kita harus persiapkan di kemudian hari, Mas. Yaitu kita namanya kebutuhan namanya pengeluaran masa depan lah gitu ya. Atau kita sebutkan dengan caranya adalah berinvestasi atau menabung. Nah, contohnya adalah menabung untuk kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi yang tidak terduga di kemudian hari darurat. Nah, atau biasa disebut dengan dana darurat. Kita persiapkan dari sekarang karena ini sifatnya kebutuhan. Kalau nanti sampai ada hal yang mendadak darurat, kita sudah siap. Atau misalnya kita pensiun nih, kita mau santai-santai, kita mau ngapain, mau leha-leha gitu ya, mau kerja keras, kita tetap satu waktu akan ada yang namanya posisi kita udah lagi nggak bisa bekerja secara produktif seperti dulu. Nah, ini adalah sesuatu yang juga kita kebutuhan tapi di masa depan, makanya kita harus persiapkan dari sekarang. Gitu sih. Jadi kalau bicara soal pengeluaran, kita perlu pisahkan dulu mana yang bisa kita kontrol, mana yang kita nggak bisa kontrol. Nah, yang terakhir nih cicilan itu bicara soal sumber pembayaran. Sumber pembayaran itu bisa dari modal kita sendiri atau kita modal orang lain gitu ya. Atau modal orang lain kita suka biasa sebut minjem. Kalau minjemnya kepada keluarga ya pinjaman pribadi, pinjaman ke keluarga. Tapi kalau kita pinjamnya ke bank, kita harus bayar bunga. Atau kalau zaman sekarang ada yang pinjol. Nah, diharapkan kalau kita bicara soal pinjaman ke pihak lain, itu kita harus perhatikan apakah kita mampu bayar. Yang kedua adalah pinjamannya ini sebenarnya perlu nggak sih pinjaman yang sifatnya produktif bisa menambahkan nilai lagi ke kita, atau pinjaman yang sebenarnya cuma konsumtif aja. Kalau memang kondisinya penghasilan dari kecil, pengeluarannya banyak, kalau bisa cicilan itu jangan sampai cicilan yang konsumtif. Jadi cicilan yang kita pakai untuk pengungkit, untuk nambah lagi penghasilan kita. Terus juga untuk jumlah cicilan juga ada batasannya nih. Berapa idealnya, Mbak, kira-kira? Jangan sampai nih ketika kita bayar cicilan, uangnya kita 80% udah pakai bayar cicilan gitu kan. Tapi usahakan cuma sampai maksimum total cicilan per bulan itu 35% aja, atau biar gampang sepertiga deh dari penghasilannya kita. Nah, bahkan saya biasanya menyarankan buat teman-teman gitu ya, jangan sampai sepertiga dibentok-bentokin gitu. Kalau nanti bunganya dinaikin, kita bakal naik gitu kan. Atau misalnya kita penghasilan tiba-tiba menurun, kita bakal jadi lebih besar bayarnya. Nah, karena itu sebenarnya kalau bisa saya biasanya cuma sekitar 20% atau maksudnya 15% doang. Jadi kita lebih enteng di saat kita punya cicilannya produktif, terus kita juga bisa berinvestasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah, selama ini kan Mbak Shirley nangani beberapa klien ya. Nah, klien yang paling parah akhirnya nyerah ini. Mbak Shirley, saya butuh bantuan profesional CFP. Nah, itu yang paling parah bisa di-sharingkan kira-kira seperti apa? Kondisi keuangannya maksudnya. Sebenarnya rata-rata klien itu unik ya, Mas ya. Kan punya masalahnya masing-masing tuh. Ada klien yang sebenarnya keuangannya kerjanya di perusahaan besar gitu ya. Gajinya pun 2 digit gitu, dua-duanya sama-sama berpenghasilan, tapi tingkat nabungnya itu lebih rendah daripada teman-teman yang baru mulai kerja. Jadi yang paling pusing itu sih sebenarnya, karena berhubungan bukan dengan penghasilannya tapi lebih ke
pikiran ya, gaya hidup gitu kan, mindsetnya mindsetnya. ya. Oke. Terus banyak hal yang bisa nggak dikorbankan pengeluaran ini gitu ya. Kita sudah coba, sudah jelaskan, tapi memang pada dasarnya kalau belum mau kita ibaratnya kita ajarin segimanapun, kalau belum mau Iya, tuh kesadaran dari kesadarannya dia. belum ada gitu Oke, kan. oke. Jadi mungkin kalau dari sisi perencana keuangan adalah kita bisa bikinin rencana keuangan. Kita bisa bantu untuk masalah pengelolaan keuangannya, investasi, tapi juga butuh dari teman-teman juga untuk mau jalan bareng gitu. Oh iya. Nah, buat teman-teman yang klien sih kita biasanya suka setahun kan. Jadi Oh, biasanya yang paling berat itu di depan-depannya. Iya, betul. Ngebangun fondasi Ya kayak begitu. kita nge-gym lah ya. Betul. Awal-awal yang paling berat ya. Oke. Betul. Oke. Terus terkait sama finance planning ada ini, financial check up. Nah, beberapa orang mungkin belum familiar ya. Nah, financial check up ini buat Mbak Shirley idealnya berapa? Atau setahun sekali kita konsul ke CFP atau berapa bulan bahkan atau seperti apa? Kira-kira idealnya gimana Mbak Shirley? Idealnya sih financial check up setahun sekali. Setahun sekali ya. Tapi kalau ada case-nya parah gitu ya, misalnya ada special case gitu. Kalau bisa setahun 2 kali. Oke. Gitu. Biasanya kalau sekarang kan financial check up kita tinggal Google aja, kita cari gitu ya, financial check up. Ada rumusnya ada ya. rumusnya. Atau teman-teman juga bisa gunakan aplikasi-aplikasi seperti Finansialku, bisa financial check up secara gratis dan tanya perencana keuangan. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin terlalu sibuk, minimum setahun sekali deh financial check up. Sekalian bikin resolusi keuangan tahun depan. Oh ya, resolusinya gimana? Jadi harus seimbang sama planningnya gimana? Iya, betul. Jangan ininya ketinggian tapi ternyata nggak ada step by step yang mampu untuk menuju sana kan gitu Betul, kira-kira ya. betul. Oke. Nah ini ada yang lagi viral Mbak Shirley. Sudah tahu berita dari Menteri Keuangan. Nah kan Mbak Shirley salah satunya pernah ikut course Certified Property Investor. Nah Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kan bilang pasangan yang sudah menikah untuk era sekarang ini susah untuk punya rumah. Nah itu kira-kira step by stepnya supaya mereka yang jangan sampai terlalu kerasan, kalau orang Jawa Timur bilang ya, terlalu kerasan tinggal ikut sama mertua. Akhirnya lebih parah lagi kalau mertuanya nggak punya rumah, bukan rumahnya sendiri. Nah itu step by stepnya untuk yang seperti mereka yang pasangan muda ini untuk punya rumah itu seperti apa kira-kira? Oke. Ini jawabannya bakal panjang sih. Karena kalau punya properti ini tuh memang tantangan ya kita ya. Kayak kita lihat di beberapa kota besar itu per meter perseginya aja udah lebih mahal daripada gajinya kita nih UMR gitu ya. Apalagi Menteng ya. Menteng per meternya udah nggak masuk akal deh masuk gitu akal. ya. Jadi kayak satu bulan aja udah belum bisa beli 1 meter persegi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat untuk properti sendiri sih tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan, tapi properti sendiri sebenarnya gabungan antara keinginan juga ya, bukan hanya kebutuhan tapi juga keinginan. Nah jadi sebenarnya kita kalau masih baru berkeluarga, mungkin baru pasangan kayak kurang dari 10 tahun, nggak apa-apa untuk sewa dulu, sambil teman-teman mungkin udah tahu nih kira-kira pekerjaannya udah lebih stabil, terus juga dari penghasilan sudah lebih stabil, dalam 10 tahun itu menyiapkan untuk DP rumah atau beli rumahnya secara cash ya. Ya. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjangnya tadi misalnya kalau misalnya menikahnya di usia 25 berarti kan 10 tahun 35-an ya gitu ya. Nah, berarti setelah 35-an ini mulailah membeli rumah gitu. Jadi biar kita juga punya aset yang kita bisa wariskan, bisa tinggalkan sampai hari tua gitu ya. Tapi untuk membeli rumah sendiri memang tantangannya adalah kenaikan harganya itu lebih tinggi daripada kenaikan harga gaji kita. Jadi untuk caranya memang nggak diperbolehkan untuk dengan cara KPR cicil gitu ya. Jadi nggak mesti cicilan itu semuanya buruk, nggak juga. Yang penting ketika kita KPR itu adalah bank itu biasanya memberikan skema dulu nih. Kayak dikasih kalkulatornya dulu lah. Nih kamu nanti kalau mau nyicil seperti ini sanggup nggak ya gitu. Nah, ketika cicil balik lagi kita ke formula 1:3 itu. Jangan sampai cicilannya itu lebih dari
Iya. pokoknya sekitar 30% 35% lah mentok ya, itu ya. 30-35%. Oke. Nah, apakah kita mampu? Heeh. Terus kita pertimbangkan juga nih rencana-rencana kita ke depannya seperti Oke. apa. Misalnya nih, ada yang misalnya mungkin punya anaknya Mhm, 2 gitu ya. mhm, Terus anaknya selisih umurnya 3 tahun. mhm. Jadi saat Oh ya, masuk SD, barengan. masuk SMP, Sama SMA gitu SMA. ya. Jadi bayarnya kan berat tuh. Iya, Nah, iya. mungkin boleh dipertimbangkan seperti itu juga rencana-rencana ke depannya. Terus nanti bayarannya seperti apa. Sama kalau bisa memang skema itu ini berdasarkan apa yang biasa klien saya Mhm, hadapi juga mhm, ya. mhm. Kita juga harus mempersiapkan kalau memang udah masuk masa floating gitu. Mhm. Jadi Iya. floating itu Fix-nya udah habis nih fixnya kan, udah awalnya habis. cicilan fix. Misalnya awalnya cicilannya cuma Ah, dikasih 7%, tapi 7%. ternyata setelah floating jadi 12%, Nah, 13%. ah, Nah, kita harus mempersiapkan masa-masa itu. Jadi, saran mhm, saya adalah ketika mulai masuk masa fix misalnya cicilannya biasanya 5 juta, mhm, ketika nanti floating jadi 8 mhm, juta. mhm. Mulai dari ketika fix itu harus punya mindsetnya kita harus udah bisa menyisihkan 8 8 juta. jutanya bukan 5 jutanya ya. Ya, Oke, oke. jadi si 3 jutanya itu adalah kita Mhm, tabung supaya oke. kita bisa pelunasan dipercepat. Oke. Seperti itu. Iya, iya, iya. Ketika mulai mengumpulin DP rumahnya gimana? Udah punya mindset juga seperti KPR. Jadi Mhm, nabung untuk DP rumah mhm. itu sisihkanlah 30% gitu dari 30% ya. supaya nanti ketika masuk masa KPR nyicil itu Mhm. udah nggak jadi berat, kita nggak shock. Mhm, Aduh, gara-gara dulu KPR jadi nggak bisa nabung, nggak bisa mhm, memenuhi kebutuhan. mhm. Nah, kalau bisa sebelum masuk masa Oke. KPR itu kita udah biasa gitu Udah nyicil. prepare ya. Udah prepare. Jadi Oke, oke. ketika kita masuk masa KPR Mhm, ataupun teman-teman ternyata berhasil membeli secara cash, mhm. kita udah punya cukup uang. Jadi beban Mmm. bunganya nggak besar, cicilannya juga nggak perlu panjang, Oke, seperti oke. itu. Ya jadi lagi-lagi kembali ke mindset ya Mbak Sherly ya. Iya, Jadi kalau memang dipersiapkan dari awal ya pasti bisa. bisa kok. Bisa ya. Tapi kalau Cuma mindsetnya memang ya udah numpang mertua aja beres, nah itu ya akhirnya sampai kapanpun nggak akan bisa beli rumah beli kira-kira rumah, gitu ya ya. betul. Cuma mungkin kalau kita Mhm, soal pemikiran soal membeli rumahnya juga mungkin kita harus perbesar juga kali ya mhm, opsinya. Jangan mhm, mungkin terlalu dipatok dulu orang tua atau seperti ini mhm. kita juga harus seperti ini Oke, enggak. Kita heeh. diperbesar pilihannya Iya, gitu. sekarang pilihannya banyak kan, nggak harus rumah, bisa apartemen, bisa apa, Apartemen tergantung bisa, selera juga. betul, dan sekarang juga bisa bekerja dari Nah rumah itu, gitu. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Sherly tadi, jadi multiple streams of income itu lebih mudah untuk zaman sekarang ya. Betul, betul. Apalagi kita terlatih waktu pandemi kemarin. Ya. Nah oke. Nah Mbak Sherly, ini kita pernah punya klien. Mm-mm. Jadi intinya dulu dia keluarganya kaya, kemudian ternyata dia salah pergaulan, Mm-mm. masuk ke circle yang penyalahgunaan narkoba. Akhirnya Mm-mm. sampai parah, dia jadi pecandu. Nah, kemudian selesai rehab, Mm-mm. misalkan rehab di BNN. Nah, ini kan dia mulai titik nadir nih, nol lagi nih. Nah, tipsnya kalau untuk yang seperti ini, untuk ngerencanain keuangannya, kira-kira gimana ya? Yang sudah ancur-ancuran lah, kasarnya sudah kondisi seperti itu, Mbak Sherly mungkin bisa punya tips untuk klien kita yang seperti itu. Oke, saya sih mungkin nggak memandang kasus yang mungkin narkoba ini tuh Mhm, lebih spesial daripada teman-teman yang lain ya mhm, gitu. mhm, Karena saya melihatnya, saya baru baca sebuah studi dari mhm. Amerika Serikat, Oke. terus riset dikatakan bahwa rata-rata manusia itu dihadapkan dengan mengambil keputusan 35.000 sehari. Oke, 35.000. Artinya setiap Mhm, jam itu mhm. sekitar 2.000 keputusan yang kita Rata-rata. ambil setiap Mhm. hari gitu ya. Dari sekian banyak pilihan kita Iya. 2.000 gitu. Antara minum kopi atau minum teh, antara Ya, gini atau gini betul. gitu ya. Betul, Oke. betul. Nah, jadi sebenarnya nggak ada satupun manusia Mhm, di dunia yang setiap kali mengambil keputusan 35.000 itu mhm, selalu ngambil keputusan yang terbaik mhm. dan yang Betul, memuaskan. betul. Dan mungkin teman-teman di sini yang pernah terjerat dalam narkoba adalah teman-teman yang Mhm. pernah mengambil keputusan pilihan-pilihan yang salah dalam Mhm, hidup. mhm. Tapi bukankah semua orang juga pernah Pernah mengambil melakukan keputusan yang itu juga. sama Ya gitu betul, ya? betul, betul. Dan contoh adalah teman-teman yang tadi kita ngobrolin soal investasi yang Mhm, bodoh mhm, gitu ya, salah mengambil hutang mhm, yang mhm. Iya dipinjol gitu. Jadi pinjol. jadi bahkan juga punya masalah yang kompleks juga. Mhm, Nah, untuk orang-orang yang pernah mengambil keputusan yang salah, yang mhm, pertama adalah mhm. saran saya adalah menerima dulu. Oke. Menerima dulu perasaan bahwa kita Mhm, tuh bukan orang yang sempurna. oke. Kita pernah ngambil keputusan, termasuk kita juga pernah bodoh dalam keuangan gitu. Betul, Kita betul. terima aja gitu ya. Wajar gitu ya. Bahkan seorang CFP seperti saya juga bukan berarti nggak akan pernah Iya, ngambil keputusan yang salah. betul, betul, betul. Yang kedua adalah setelah kita menerima, kita mulai atur Mhm, strategi. Gimana nih sekarang kalau kemarin udah salah ngambil keputusan, mhm,
kedepannya kalau bisa jangan salah ngambil keputusan lagi nih, jangan terjebak dalam lubang yang sama gitu kalau oke. kata peribahasa ya. Iya, iya. Nah, jadi untuk mengatur strateginya itu kalau dalam bahasa saya merencanakan keuangan. Nah, merencanakan keuangan itu bukan cuma ngatur soal uangnya, tapi juga ngatur gimana strategi kita bekerja gitu, mempergunakan waktu, memilih pertemanan-pertemanan yang bisa membantu kita lebih produktif, maju gitu ya, dan semangatin kita. Terus juga bagaimana sih kita juga mungkin mempergunakan hobi kita ini bisa nggak ya dibantu untuk menambah penghasilan. Oke. Banyak banget saya ketemu banyak banget di saat pandemi ini tuh yang dari hobi akhirnya sekarang jadi dapat uangnya banyak dari Iya. situ. Malah jadi bukan karyawan lagi sekarang, malah sudah jadi entrepreneur ya. gitu Oke, ya. oke. Karena sekedar hanya senang masak, sekedar menanam tanaman-tanaman Iya, gitu iya. ya, fotografi. Jadi sekarang malah jadi profesi. Oke. Nah, saya yakin setiap orang pasti udah punya kemampuan. Nah, jadi mulai dikembangkan dulu dari kemampuannya untuk menghasilkan uang apa nih gitu. Nggak masalah harus mulai dari nominal kecil dulu gitu ya, karena nggak ada nominal gede kalau nggak mulai dari nominal Iya, betul. kecil. Nah, kemudian juga mungkin kalau dulu gaya hidupnya kan berbeda jauh dari sekarang gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa deh mulai dulu dari sedikit, tapi apakah nanti mungkin kembali lagi ke posisi sebelumnya atau enggak, jangan dijadikan acuan gitu. Jangan dijadikan target saya harus punya gaya hidup seperti dulu lagi, jangan. Karena kalau seperti itu jadinya kayak seolah-olah kita balas dendam. Balas dendam, oke. Tapi baiklah kitanya ngerubah, oke, tujuan keuangan penting dalam hidup saya sekarang apa nih? Misalnya saya mau nggak disiapkan tadi harus siapin dana pensiun. Betul. Terus misalnya anak mau disiapkan nggak siapkan, ini lama-lama tambah besar nih, harus masuk sekolah gitu kan. Jadi harus siapkan itu. Jadi dua hal itu sebenarnya udah penting kan, dana pensiun, dana pendidikan anak. Terus juga saya mau tinggal di mana nih gitu. Tadi kita ngomongin soal properti gitu ya. Kalau misalnya sekarang mau sewa dulu mulai dari bawah nggak apa-apa gitu, tapi kita mulai yuk kita tinggal di mana ya ke depannya, apakah ruko yang bisa dipakai buat usaha gitu. Kita lihat-lihat. Dan saya selalu berprinsip gini, kesempatan ditambah dengan kesiapan baru sama dengan sukses gitu ya. Betul. Kita punya kesempatan banyak pun, tapi kalau kita Belum nggak siap. pernah siap, selalu kesempatannya akan lewat gitu aja kan. Nah, tapi kalau kita siap-siap, kita nggak berusaha melihat cari-cari kesempatan juga salah juga. Jadi buat teman-teman adalah coba deh lihat-lihat kesempatan di luar sana. Kemudian sekarang kalau udah dapat kesempatannya, dapat uangnya, belajar ngelola uangnya gimana. Nggak semua berapa bagian yang teman-teman bisa habiskan, gitu. Ada bagian-bagian yang teman-teman bisa sisihkan. Kalau tadi saya bicara banyak nih yang suka nanya nih sama saya, berapa sih persentase gitu ya? Iya, Aduh sering banget deh. Nah kalau saya biasanya nggak punya rumusan yang baku gitu ya, tapi rata-rata di kalau bisa dijaga tadi supaya cicilannya jangan sampai lebih 30%. Ya. Kalau nabung usahakan lah gitu ya, kalau bisa minimum 20% bisa. Jadi 1/5 dari penghasilan kita Penghasilannya, gitu ya. oke. Kemudian buat asuransi kalau bisa buat proteksi kita dari resiko-resiko kalau sakit, kalau misalnya ada anggota keluarga sakit gitu ya, atau kita meninggal dunia, sisihkanlah sekitar 10% dari penghasilan Oke. kita gitu. Buat dana darurat ya. Dana darurat. Terus juga ada budget misalnya buat orang-orang memberi gitu ya, perpuluhan, oke. donasi Iya, zakat gitu kan. iya. Ya biasanya sih rata-rata kalau kita perpuluhan sekitar 10%, ya 10-20% deh ya, mungkin buat anggota keluarga juga. Jadi sisanya baru kita pakai buat kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, Jadi itu yang benar memang nyisihin di awal ya, bukan Iya. dibelanjain dulu, Betul. akhirnya loh kok gak ada sisanya gitu ya. betul. Oke. Sekarang untuk investasi Mbak Sally, kalau investasi bodong ya jelas lah nggak ada return yang bisa diharapkan karena kan money game, ponzi dan sebagainya. Nah kalau sekarang kondisi sekarang ya, bahkan ada wacana juga mau resesi dan sebagainya. Nah yang cocok untuk generasi muda sekarang supaya bisa ngalahin inflasi, sesimpel itu aja. Jadi produk investasi yang bisa untuk lebih tinggi dari inflasi Indonesia sekarang kira-kira apa aja Mbak Sally? Oke. Kalau melihat inflasi tinggi seperti saat ini tuh sebenarnya resikonya apa sih, bayang-bayangnya gitu ya. Resikonya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian di mana harga-harga barang kita ini tuh ngalami kenaikan, tapi daya beli kita ini belum naik gitu ya. Jadi untuk sektor produksinya, sektor rumah bisnisnya itu masih terpengaruh oleh pandemi COVID. Jadi belum benar-benar pulih gitu. Karena pas lagi COVID kemarin kan mereka ada yang mungkin mem-PHK beberapa karyawan, menutup beberapa bisnisnya. Jadi ketika sekarang mau lari cepat belum siap gitu. Dapurnya masih harus diberesin dulu. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan investasi sebenarnya dalam kondisi sekarang kita jangan mengharapkan terlalu agresif. Jangan berinvestasi pada yang terlalu ngarepin
investasinya harus return tinggi, cepat gitu ya. Jangan, tapi kita justru lebih mengamankan. Mengamankan tuh menstabilkan di saat yang ini lagi fluktuasi, kita menstabilkan aja. Menstabilkan teman-teman bisa macam-macam ya yang sifatnya untuk atau katanya kalau di asisten keuangan tuh safe haven aset gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih ke emas atau juga pegang dalam bentuk mata uang gitu ya, falas mata uang falas. Ataupun juga mungkin bisa simpan yang aman misalnya diperbankan di deposito. Jadi ketika sewaktu-waktu butuh, kondisi butuh, teman-teman bisa ambil dengan cepat. Nah, langkah berikutnya, layar berikutnya adalah mungkin terkena fluktuasi tapi agak lebih stabil, yaitu tentang obligasi negara dan obligasi perusahaan swasta. Nah, yang paling fluktuatif tapi kalau teman-teman memanfaatkan keuntungan sekarang, pelemahan diskonnya gitu ya dari sekarang gitu ya, itu seperti contohnya saham, dan ada beberapa reksadana turunannya, reksadana saham dan reksadana campuran sekarang lagi harganya turun. Kalau teman-teman punya cukup uang, mungkin bisa mengambil kesempatan sekarang. Tapi jangan semuanya kita langsung ambil 100%. Karena ada kemungkinan kalau ketidakpastian ini berlanjut, mungkin ada pengaruh lagi terhadap penurunan harga saham. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang dalam posisinya, saya sangat-sangat terdampak terhadap ekonomi, lebih baik diamankan aja, disisihkan tadi dalam produk emas ataupun produk perbankan, money market, mata uang gitu ya. Ataupun kalau misalnya sekarang ya udah deh saya masih cari stabil aja, tadi produk obligasi gitu ya. Kemudian juga kalau memang mau cari buat keuntungan jangka panjang, bisa tadi memanfaatkan saham, reksadana, seperti itu. Nah, generasi muda Indonesia ini kan kadang FOMO ya istilahnya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan kereta. Akhirnya buru-buru, mumpung lagi turun nih, serok nih. Tapi akhirnya malah pinjol, ambil pinjol buat beli saham atau reksadana dan sebagainya yang memang nilainya lagi turun. Nah, kira-kira seperti itu, apakah diperbolehkan untuk financial planner seperti Mbak Selvi? Jangan ya. Itu udah langsung huruf tanda serunya banyak. Jangan ya. Apalagi ya banyak ya kasusnya kan, kemarin kita nonton dengar ya ada yang sampai bunuh diri gitu kan. Itu kan sebenarnya apa sih konsepnya gitu ya. Ketika kita berhutang itu sebenarnya kita sudah pasti harus bayar bunga dan cicilan. Itu sesuatu yang pasti. Dan kalau kita tidak bayarkan itu akan menggulung. Betul. Sedangkan kalau kita investasi itu kita sebenarnya berhadapan dengan keuntungan yang belum pasti, belum ada di tangan kita, dan resikonya juga tinggi. Nah, jadi teman-teman itu sedang menukarkan sesuatu yang kita harus bayarnya, biayanya pasti fix, dan tambah besar, fix gitu ya, akumulasi, menggulung, dengan sesuatu yang belum pasti. Kita belum pegang. Nah, jadi dari segi keuangan sebenarnya ini kurang bijak. Nah, apalagi ditambah dengan teman-teman itu dalam segi investasi pun masih pemula, belum ngerti gitu. Belum ngerti gimana caranya, bahkan juga buat teman-teman yang sudah trader berpengalaman gitu, investor berpengalaman, dalam kondisi seperti ini juga harusnya lebih berhati-hati gitu, karena hutang ini tuh rawan sekali gitu ya, bisa ngegulung tadi ya. Kemudian buat teman-teman bahkan pebisnis pun nggak sembarang bisa meminjam sebenarnya. Kita harus memperhatikan, hanya boleh kalau ekspansi, memperbesar bisnis. Tapi kalau untuk baru memulai bisnis, disarankan jangan pakai hutang yang sifatnya berbunga. Gitu. Apalagi buat teman-teman investor yang pinjam tadi, investasinya bisa jadi misalnya ke saham atau ke trading, ke kripto gitu ya, yang investasinya tuh risikonya tinggi sekali, ditukarkan dengan teman-teman membiayai dari sumber modalnya itu dari sesuatu yang cicilannya pasti. Dan cicilan pinjol itu jauh lebih sadis daripada pinjaman perbankan gitu ya, atau pinjaman yang lain lah gitu, yang sudah diatur oleh bank OJK gitu kan. Nah, kalau dari sisi pinjol itu bahkan Mas bisa jadi tuh kalau yang ilegal itu satu hari 1% bisa ada. 1% per hari ya? Ada gitu. Kalau kamu telat 1 hari 1% gitu. Langsung gulung gitu ya? Gulung gitu kan. Makanya nggak akan pernah beres-beres karena untuk bayar bunganya doang. Banyak sekali kok. Saya di saat 2020 2022 itu banyak banget kasus yang berhadapan dengan pinjaman online. Itu menyelesaikannya gimana Mbak Sally? Atau ada yang selesai atau bahkan memang susah sekali diselesaikan? Diselesaikannya butuh waktu mungkin ada yang 1, 2 tahun sampai 3 tahun. Gitu ya. Gitu. Karena bunganya itu tadi ya. Ya. Dan sulitnya kenapa kayaknya sulit gitu ya, itu nggak hilang-hilang karena kayak ibaratnya rumput liar ya Mas. Bikin satu tutup, udah bikin lagi nama yang lain gitu kan.
Jadi kita harus lebih cerdik gitu sebagai kita mau berinvestasi, mau membeli, pokoknya keputusan investasi apapun lakukan dengan logis dan kita cek legalitasnya jelas nggak. Gitu. Oke, jadi jangan gampang ya memang solusi instan. Solusi Pinjol itu instan. solusi instan kan, Betul. tinggal KTP doang dan sebagainya langsung cair kan masuk. Betul. Nah itu cuman efek kedepannya itu yang mungkin mereka belum siap. Iya betul. Pinjemnya gampang, bayarnya Bayarnya. ini mereka nggak paham kalau belum lagi berhadapan dengan debt collector dan sebagainya. Oke. Nah Mbak Sally ini mungkin Indonesia ini kan belum terlalu melek investasi apalagi literasi keuangan ya. Nah menurut Mbak Sally perlu nggak diajarkan sejak dini ilmu yang Mbak Sally kuasai sekarang tentang financial planning, tapi nggak usah terlalu yang ribet-ribet. Jadi sejak umur berapa tahun anak-anak itu sudah kenal. Jadi oh iya, saving uang itu ternyata misalkan dia punya keinginan, oh ternyata harus nabung dulu dan sebagainya, itu ngajarinnya. Pernah punya klien yang kayak gitu nggak kira-kira? Ini sebenarnya ada di keinginan saya juga ya. Oh gitu ya? Saya juga Oke. sebenarnya salah satu visi saya menjadi financial planner itu ah. saya juga ingin Iya. masyarakat Indonesia tuh kita lebih teredukasi secara keuangan gitu. betul. Jadi nggak banyak yang nggak terjebak pada tadi keputusan-keputusan yang salah Salah, soal keuangan betul. gitu. Hanya karena nggak tahu Mm-mm. dan nggak mau belajar. Nah, Nah, dari sisi sebenarnya harus diajarkan. Saya malah berpikiran ini harusnya masuk ke dalam bagian kurikulum sekolah ya, gitu ya. betul. Tapi setiap anak itu di level usianya mereka punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi ketika waktu usia kecil itu gak mesti kok kamu harus nabung segini ya, enggak gitu aja gitu. Tapi diajarkan dulu hal-hal yang mungkin lebih fundamental. Contoh dikasih pilihan nih ya, bedakan antara kebutuhan sama keinginan gitu. Kamu lapar, kamu bakal mau makannya hamburger atau kamu bakal makannya sayuran gitu ya. Oke. Jadi sekedar hanya memisahkan dulu mana antara kebutuhan sama keinginan gitu ya. Atau juga sebenarnya kalau zaman dulu saya belajar dikasih celengan bentuk ayam itu kan. Betul. Iya. Celengan bentuk ayam itu yang dipecahin gitu ya. Nah, tapi di situ saya menemukan perasaan menyenangkan ternyata ketika saya mengumpulkan sedikit demi sedikit gitu ya. Saya bisa menunda kesenangan saya untuk saya bisa beli mainan yang saya mau. Oke. Itu menurut saya bentuk dari edukasi keuangan sejak dini ya. Jadi menunda kesenangan saat ini untuk kesenangan masa depan. Oke, itu priceless ya ketika mecah celengannya itu. Iya, aduh akhirnya kebeli gitu ya. Oke, Mbak Sally, mungkin ada beberapa teman-teman yang pingin jadi seperti Mbak Sally, certified financial planner. Nah itu jalur yang benar kan sudah jadi nih Mbak Sally, sudah sampai sekarang sudah jadi CFP dan berpengalaman. Nah itu step by stepnya kira-kira seperti apa ya? Oke, untuk menjadi CFP itu kan sebenarnya sertifikasi untuk teman-teman yang mau menjadi seorang perencana keuangan. Tapi harus ada di belakangnya itu punya edukasi mengenai keuangan. Jadi ada kalau misalnya teman-teman bukan dari lulusan S2 keuangan, nggak punya latar belakang pendidikan soal keuangan, teman-teman harus mengambil kursusnya, kursus financial planner-nya. Yang kedua ada syaratnya jadi ada 4E. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah experience, pengalaman. Teman-teman harus punya pengalaman di bidang keuangan selama beberapa tahun di lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus melewati tes. Jadi kita ada serangkaian tes. Serangkaian tes ini tuh ada mulai dari kompetensi untuk tes untuk etika dan macam-macam. Dan yang terakhir adalah kita punya kode etik. Jadi seorang CFP itu bekerja di bawah kode etik. Ada badan yang mengawasi. Dan kita pun juga ada terlibat dalam organisasi itu harus mengumpulkan poin-poin untuk kita bisa tetap memegang gelar CFP kita. Oh, itu ada reguler berkala untuk perbaruan. Jadi ada poin-poin yang kita harus kumpulkan. Artinya kita harus terus update ilmu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau jadi perencana keuangan boleh banget buat belajar, buat diri sendiri dan juga membantu orang lain. Cuma memang itu 4 persyaratan yang perlu dipenuhi. Oke, Mbak Sally, menarik sekali perbincangan kita saat ini. Mbak Sally, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke para pendengar Rabu Bicara podcast PPSDM BNN RI. Monggo, mungkin silakan, mungkin ada pesan dan kesan yang mau Mbak Sally sampaikan terkait perencanaan keuangan, terutama untuk generasi muda Indonesia. Sebelumnya terima kasih banget buat
kepercayaannya nih bisa ngobrol di sini. Sama-sama. Saya tadi kita udah ngobrol ya. Oke. Sebenarnya satu hari itu 35.000 keputusan itu kayaknya banyak, tapi ternyata kok udah lewat aja, udah tahu-tahu udah malam aja gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya setiap hari itu tuh sebenarnya kita kaya gitu, tapi pilihan-pilihan yang kita buat itu kita perlu kita perlu pikirkan dengan seksama, termasuk keuangan kita. Ternyata keuangan kita itu sebenarnya kalau prinsip saya keuangan itu sebenarnya bukan tujuan, tapi lebih ke alat bagaimana kita membantu kita mencapai tujuan keuangan. Karena itu berupa alat, sebenarnya harus bisa sebenarnya memang didesain untuk bisa dikelola. Nah, tapi kita sebagai pengguna harus tahu gimana cara menggunakannya. Nah, jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk update ilmu, belajar kayak seolah-olah saya udah pernah ngerti kok. Enggak, belum ngerti saat ini belum tentu di kemudian hari ngerti. Karena perubahan makin cepat, apalagi berita-berita keuangan tuh sekarang makin sering Banjir banjir informasi. banget informasi gitu. Jadi kita harus lebih belajar lagi. Yang kedua adalah teman-teman biasanya kesalahan anak muda itu nggak sabaran. Nah, itu. Jadi belajar untuk bersabar itu kita perlu latihan. Kemudian uang itu ada faktor butuh waktu untuk bertumbuh. Betul. Gitu ya, sama kayak tanaman butuh waktu untuk bertumbuh. Jadi teman-teman juga perlu yang ketiga adalah kesabaran. Kedua kesabaran. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin. Jadi ibaratnya kalau kita mau mencapai tujuan jangka panjang setiap hari atau mungkin setiap bulan kita ada menyisihkan gak nih gitu. Dari segi pengeluaran kita ada disiplin gak sih dalam ngatur pengeluaran kita gitu. Kadang-kadang kan kita yang sulitnya itu adalah nggak sabar dan juga nggak disiplin. Nah, ya itu. Disiplin itu mudah diucapkan tetapi susah. Oke, terima kasih banyak Mbak Sherly sudah berbagi dengan Sobat Smart, pendengar podcast PPSDM BNN RI. Oke, Sobat Smart, cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Sherly dari Finansialku.com, Certified Financial Planner. Sobat Smart bisa dengarkan podcast-podcast selanjutnya di minggu-minggu ke depan dengan narasumber dan host yang berbeda. Jadi nanti bisa update ilmu dari berbagai macam narasumber maupun host yang akan menggali dari narasumber tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Sherly. Jangan lupa untuk Sobat Smart like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube PPSDM BNN RI.